Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Judil Khair Harpan, mahasiswa Pasca Sarjana Angkatan 5 dengan nomor induk mahasiswa 24509008, ingin mempresentasikan tugas kuliah saya dari mata kuliah Dampak Pariwisata dengan dosen pengampu Dr. Fitri SE MSI. Adapun topik dari tugas kuliah dampak pariwisata yaitu dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap tingkat okupansi hotel di Kota Medan. Industri perhotelan merupakan salah satu yang berperan penting mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya di kota-kota besar yang menjadi pusat pemerintah bisnis seperti Kota Medan. Hotel tidak hanya melayani wisatawan individu, melainkan pelancong bisnis, tetapi juga menjadi tempat utama dalam sosialisasi program. Namun, dalam beberapa tahun terakhir pemerintah Indonesia mulai menerapkan kebijakan efisiensi, terutama di programnya Presiden kita yang baru, Bapak Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, untuk sebagai strategi pengendalian fiskal untuk pemulihan ekonomi pasca dari COVID-19. Salah satu bentuk konkret kebijakan ialah pembatasan kegiatan luar kota seperti perjalanan dinas, rapat di hotel, kegiatan MICE atau Meeting Incentive Convention Exhibition yang melibatkan pembiayaan negara. Kebijakan efisiensi ini berdampak langsung terhadap bisnis hotel, khususnya yang selama ini sangat bergantung pada segmen pasar pemerintah di Kota Medan, khususnya yang merupakan ibu kota provinsi dari Sumatera Utara dan pusat administrasi regional. Banyak hotel yang mengalami penurunan okupansi akibat berkurangnya permintaan dari instansi pemerintah. Dampak ini tidak hanya mempengaruhi tingkat hunian kamar, tapi pendapatan dari fasilitas tambahan seperti ruang rapat, konsumsi F&B, serta layanan tambahan lainnya. Situasi ini mendorong perlunya penelitian untuk mengetahui berapa pengaruh kebijakan efisiensi anggaran pemerintah terhadap kinerja hotel pada tahun 2025, khususnya di Kota Medan. Penelitian juga penting untuk mengevaluasi respon strategis dari pihak hotel dalam menghadapi penurunan pasar yang terjadi pada tahun 2025 dan bagaimana mereka mengatur ulang segmen pasar untuk keberlangsungan operasional. Untuk dari dampak dari okupansi hotel yang terjadi pada tahun 2025 ini sangat dirasakan bagi beberapa hotel, khususnya yang ada di Kota Medan, karena sejatinya Kota Medan ialah ibu kota dari Sumatera Utara. Beberapa daerah sering melaksanakan kegiatan di luar kota yaitu kegiatan FGD, Forum Group Discussion, rapat antar lembaga yang sering dilaksanakan di Kota Medan. Untuk itu saya kenapa mengambil judul ini, karena di Kota Medan sendiri dampak efisiensi itu sudah dirasakan sejak pemerintahan Prabowo Gibran menerbitkan surat edaran untuk efisiensi anggaran bagi pemerintahan baik pusat, daerah maupun kota maupun kabupaten. Jadi saya menghimbau juga untuk para pemangku kepentingan, khususnya pejabat daerah, dengan langkah efisiensi anggaran yang telah diberikan Prabowo Gibran ini, bisalah dari pemerintahan kabupaten kota untuk membuat kebijakan lain setelah surat edaran efisiensi anggaran itu diturunkan oleh Presiden Prabowo Subianto,
Dan untuk mengurangi biaya perjalanan dinas, juga perjalanan kegiatan-kegiatan meeting yang berbau di hotel, alangkah baiknya bisa dilakukan melalui platform digital seperti Zoom, Google Meeting, atau WhatsApp. Karena kita juga merujuk dari pemerintah bahwasanya kan efisiensi anggaran ini dapat menurunkan hutang-hutang atau beban dari pengeluaran pemerintah terkait dengan biaya yang sudah dikeluarkan ketika penurunan okupansi hotel yang dilaksanakan ini. Jadi saya mengambil topiknya ini untuk tugas kuliah ini ya karena saya melihat, karena kebetulan saya bekerja di dunia pariwisata di Politeknik Pariwisata Medan, makanya saya mengetahui betul dampak yang telah terjadi ketika okupansi hotel ini. Tidak banyak juga hotel-hotel yang ada di Kota Medan ini, pegawai-pegawai hotel yang mulai dirumahkan akibat dari pasca pengurangan efisiensi anggaran yang telah diterbitkan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Mungkin itu saja dari tugas kuliah saya yang saya tag dari rekaman saya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian kita semua bahwasanya sangat penting efisiensi anggaran, karena ya juga melihat kita banyak utang-utang. Indonesia itu semakin meningkat tiap tahunnya. Mudah-mudahan dengan efisiensi anggaran ini bisa menurunkan hutang-hutang yang ada di Indonesia kepada Bank Dunia. Mungkin terima kasih, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.